Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan, apa jadinya jika seseorang yang sudah meninggal kembali untuk meminta sesuatu darimu? Sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah tentang cinta yang berubah menjadi kengerian. Sebuah janji yang tak seharusnya ditepati. Kuntilanak minta kawin lagi. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan membawa kalian ke dunia yang penuh misteri dan teror. Pintu berderit keras. Suara tawa samar kuntilanak. Apakah kalian siap? Mari kita mulai. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Malam Jumat itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Roni duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Sudah 40 hari sejak kepergian istrinya, Sari, akibat kecelakaan tragis. Namun, rasa kehilangan itu masih mencengkeramnya erat. Seolah-olah Sari baru saja pergi kemarin. Di luar, suara jangkrik terdengar samar. Lampu-lampu di rumah tetangga mulai dipadamkan satu persatu. Desa kecil itu memang selalu tidur lebih awal, meninggalkan malam dalam kesunyian yang mencekam. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara aneh terdengar dari belakang rumah. Suara lirih, seperti isak tangis seorang perempuan. Roni mengerutkan kening. Dadanya berdebar. Ia yakin tidak ada siapapun di luar. Tangisan itu semakin jelas, semakin mendekat. Pelan-pelan, ia bangkit dan berjalan menuju pintu belakang. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu dan membukanya sedikit. Angin malam menerpa wajahnya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah cahaya bulan, di antara bayangan pohon mangga yang bergoyang, berdiri sosok perempuan berbaju putih. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Tubuhnya diam, hanya bahunya yang naik turun, seperti sedang menangis. Roni merasakan bulu kuduknya meremang. Tubuhnya seolah membeku di tempat. Lalu, suara itu terdengar lagi. Pelan, tapi jelas. Mas, aku ingin menikah lagi. Dada Roni bergetar hebat. Ia mundur beberapa langkah. Napasnya memburu. Sosok itu mulai bergerak, melangkah pelan ke arahnya. Kaki Roni terasa lemas. Ingin lari tapi tubuhnya seakan tidak bisa digerakkan. Lalu angin bertiup lebih kencang. Ranting-ranting berderak. Daun-daun berjatuhan. Ketika sosok itu mengangkat wajahnya, Roni melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Wajah pucat dengan mata kosong. Bibirnya tersenyum, tapi bukan senyuman manusia. Mas, aku ingin menikah lagi. Roni jatuh terduduk. Matanya membelalak ketakutan. Mulutnya ingin berteriak, tapi suara tidak bisa keluar. Sosok itu semakin mendekat. Langkahnya lambat, tapi pasti. Tok, tok, tok. Suara langkahnya menggema di telinga Roni. Angin semakin kencang. Bayangan-bayangan berputar di sekelilingnya. Lalu semuanya menjadi gelap. Roni terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia masih berada di ruang tamu, duduk bersandar di dinding dengan tubuh gemetar. Matanya liar menatap sekeliling, memastikan bahwa sosok perempuan berbaju putih tadi tidak ada lagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aroma bunga Kamboja memenuhi ruangan. Roni menelan ludah. Ia tahu betul wangi ini. Bunga Kamboja biasanya tumbuh di pekuburan. Bau itu semakin kuat, menusuk ke dalam hidungnya. Lalu, sesuatu membuatnya bergidik. Pintu belakang yang tadi ia kunci, kini terbuka lebar. Dari luar, angin malam berhembus masuk, membawa serta suara lirih yang berbisik di telinganya. Mas, aku ingin menikah lagi. Roni terpaku. Tubuhnya masih terasa lemas. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia merangkak menuju pintu, berusaha menutupnya kembali. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, sebuah suara lain terdengar dari belakangnya. Kenapa kau menolakku, Mas?
Jantungnya hampir berhenti. Dengan gerakan kaku, ia menoleh perlahan. Di sudut ruangan, di bawah cahaya lampu yang redup, sosok perempuan itu berdiri. Wajahnya kini lebih jelas. Matanya hitam legam. Bibirnya tersenyum lebar hingga menampilkan deretan gigi kuningnya. Gaunnya panjang, lusuh, dan berlumuran tanah. Darah mengalir dari sudut matanya. Namun yang paling membuat Roni ingin menjerit, di jari manis tangan kanannya melingkar cincin pernikahan. Cincin yang sama dengan yang ia berikan pada Sari saat mereka menikah dulu. Sari? Suara Roni bergetar. Perempuan itu tersenyum. Tapi itu bukan senyum yang ia kenal. Mas. Suaranya menggema. Aku ingin menikah lagi. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip, lalu padam seketika. Dalam kegelapan, Roni merasakan hembusan napas di tengkuknya. Bulu kuduknya berdiri, dan sebelum ia sempat berteriak, sesuatu yang dingin dan basah menyentuh pipinya. Suara berbisik kembali terdengar. Kau harus menikahiku lagi. Seketika, pingsanlah Roni. Roni terbangun dengan tubuh gemetar. Kepalanya berdenyut hebat, seolah baru saja dihantam sesuatu yang keras. Matanya perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya yang masuk melalui jendela. Langit di luar sudah berubah kebiruan, pertanda fajar hampir menyingsing. Ia masih terbaring di lantai ruang tamu. Apa itu mimpi? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, ada yang janggal. Pintu belakang masih terbuka, dan udara pagi yang seharusnya segar justru terasa dingin menusuk. Dan yang lebih membuatnya bergidik, di dekat kakinya, tergeletak setangkai bunga Kamboja yang masih basah. Roni merasakan jantungnya berdeguk kencang. Ia buru-buru bangkit, menutup pintu belakang dengan tangan gemetar. Perasaan takut masih menyelimuti dadanya. Tapi ia mencoba berpikir logis. Ini pasti karena aku terlalu lelah, atau terlalu merindukan Sari, bisiknya. Ia menguatkan diri untuk pergi ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Saat bercermin, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di lehernya, ada bekas goresan kemerahan, seperti bekas cakaran. Roni mundur dengan napas memburu. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Roni menoleh cepat. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju pintu, lalu membuka sedikit. Di balik pintu, berdiri seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan jubah lusuh. Janggutnya panjang, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam menatap Roni. Maaf, Pak, ada apa pagi-pagi begini? Roni berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Orang tua itu tak langsung menjawab. Ia menatap Roni lama, lalu berkata dengan suara dalam, "Kamu bermimpi bertemu istrimu tadi malam, bukan?" Roni membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Bagaimana orang tua ini tahu? Roni menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Maaf, Bapak siapa?" Lelaki itu menghela napas. "Aku sudah mengingatkan ibumu dulu, bahwa ada sesuatu yang mengikuti istrimu sebelum ia meninggal. Dan sekarang dia datang untuk menagih janji." Roni semakin bingung. "Maksud Bapak?" Orang tua itu menatapnya tajam. "Istrimu bukan hanya ingin kembali, Nak. Dia ingin sesuatu yang lebih." Roni merasa kakinya melemas. Pikirannya berputar. Apa maksud semua ini? Dan sebelum ia sempat bertanya lagi, angin berembus kencang dari dalam rumah. Wangi bunga Kamboja kembali menyeruak. Orang tua itu menegang. Matanya menatap sesuatu di belakang Roni. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Dia ada di sini." Roni berbalik. Di ujung koridor rumahnya, di antara bayangan, berdiri sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. "Mas, aku ingin menikah lagi." Roni merasakan tubuhnya membeku. Sosok perempuan itu berdiri di ujung koridor, samar-samar di bawah cahaya redup. Suaranya masih menggema di kepalanya. "Mas, aku ingin menikah lagi." Napasnya tersengal. Ia ingin berlari,
Tapi tubuhnya terasa berat. Orang tua yang tadi datang langsung menggenggam lengannya. "Jangan menatap matanya," bisiknya tajam. Roni tersentak. Buru-buru menundukkan kepala. "Ikuti aku. Jangan menoleh," kata orang tua itu lagi. Tanpa berpikir panjang, Roni mengikuti langkahnya. Mereka berjalan mundur, menuju pintu depan. Namun, saat mereka hampir sampai, brak! Pintu depan tertutup sendiri dengan keras. Angin dingin berembus, membawa aroma bunga Kamboja yang semakin menusuk hidung. Orang tua itu menggeram, merogoh kantong jubahnya, lalu mengeluarkan sesuatu, seikat tali berwarna kuning kecoklatan. Ia mengangkatnya ke depan dada, membaca sesuatu dalam bahasa yang tak Roni pahami. Tiba-tiba, sosok perempuan di ujung koridor mengangkat wajahnya. Dan saat itu juga, Roni menyesal telah melihatnya. Wajah yang dulu ia cintai kini berubah mengerikan. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan matanya berlubang menganga. Dari dalam rongga mata yang kosong, darah mengalir perlahan. Ia menyeringai, "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Mas?" Suaranya serak, nyaris seperti desisan ular. Roni merasa dadanya semakin sesak. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan. Seketika, ia melihat dirinya sendiri dari atas, tergeletak di lantai dengan mata terbelalak. Jiwanya seperti tercerabut dari tubuhnya. Orang tua itu berteriak, mengibaskan tali kuning ke arah sosok mengerikan itu. Cahaya berpendar sejenak, membuat perempuan itu mengeluarkan jeritan menyayat. Roni merasa tubuhnya tersedot kembali ke raganya. Seketika ia terbatuk keras, seperti orang baru saja tenggelam. Orang tua itu menarik Roni berdiri. "Kita harus bicara," katanya sambil menyeret Roni keluar rumah. Dengan sisa tenaga yang ada, Roni mengikuti langkahnya. Begitu mereka melewati ambang pintu, hawa dingin menghilang. Aroma bunga Kamboja juga lenyap. Namun sebelum pintu rumah tertutup, terdengar bisikan lirih dari dalam. "Aku masih menunggumu, Mas." Roni duduk di teras rumah, masih terengah-engah. Tangannya gemetar saat ia mencoba meraba dadanya, memastikan jantungnya masih berdetak. Orang tua berjubah lusuh itu duduk di sampingnya, menatapnya dengan sorot mata tajam. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya ia berbicara. "Kamu belum tahu semuanya, Nak." Roni menoleh dengan wajah bingung. "Apa maksud Bapak?" "Sari dia bukan lagi manusia." Orang tua itu menghela napas panjang. "Sari memang istrimu, tapi ada sesuatu yang ikut dengannya sejak sebelum kalian menikah." Kata-kata itu membuat Roni semakin gelisah. "Ikut dengannya? Maksud Bapak apa?" Lelaki tua itu menatap lurus ke depan. Suaranya lebih pelan, namun jelas. "Malam sebelum pernikahan kalian, ibumu pernah datang menemuiku." Wajahnya penuh kegelisahan. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Sari. Roni menelan ludah. "Ibumu bilang, beberapa hari sebelum menikah, Sari sering duduk diam di kamar dengan mata kosong. Kadang-kadang dia berbicara sendiri, tertawa, lalu menangis tanpa alasan. Ibumu merasa ada yang tidak beres." Roni menggeleng, mencoba menyangkal. Tapi itu mungkin hanya karena dia tegang menjelang pernikahan. Orang tua itu menatap Roni dalam-dalam. "Kalau hanya itu, ibumu tidak akan sampai datang kepadaku." Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan. "Malam sebelum akad, ibumu mengintip ke kamar Sari dari jendela. Dan apa yang dia lihat?" Orang tua itu menarik napas berat. Sari sedang duduk di depan cermin. Di belakangnya, ada bayangan perempuan lain yang wajahnya persis seperti Sari, tapi dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Darah Roni berdesir. Ibumu langsung mundur dan menutup jendela. Sejak saat itu, ia yakin ada yang tidak beres. Tapi, karena pernikahan sudah dekat, ia hanya bisa berdoa. Roni menggigit bibir. Ia ingat betul malam itu. Sari memang sedikit pendiam, tapi ia tak menyangka ada kejadian seperti itu. "Dan malam pertama kalian, apakah kau mengingat sesuatu yang aneh?" Pertanyaan itu membuat Roni tercekat.
Ia mulai mengingat sesuatu. Malam itu, ketika ia hendak memeluk Sari, tiba-tiba istrinya menggigil hebat. Tubuhnya terasa begitu dingin, dan matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Dan tepat saat itu, jendela kamar bergetar sendiri, seolah ada sesuatu di luar yang ingin masuk. Sari sempat berbisik pelan, "Mas, jangan lepaskan aku." Roni mengira saat itu hanya karena Sari gugup. Tapi sekarang, setelah semua kejadian ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Orang tua itu melanjutkan. Setelah Sari meninggal, sesuatu yang mengikutinya tidak pergi. Ia tetap ada, menunggu seseorang dan kini, ia kembali menagih janjinya. Roni menatap kosong ke depan. Apakah yang bersama Sari malam itu bukanlah istrinya? Dan jika bukan, lalu siapa? Malam semakin larut. Angin bertiup pelan, menyapu pepohonan di sekitar rumah. Roni menatap gelisah ke arah lelaki tua di sampingnya. "Jadi, siapa yang bersamaku malam itu?" tanyanya lirih. Orang tua itu menghela napas panjang. Sosok itu bukan Sari, melainkan sesuatu yang sudah lama menunggunya. Dan sekarang, ia menunggumu. Roni menelan ludah. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka berembus lebih kencang. Ada suara-suara aneh dari dalam rumah. Seperti langkah kaki di lantai kayu. Seperti sesuatu yang merayap di dinding. Orang tua itu buru-buru merogoh kantongnya, mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan bening. Ia menyiramkan sedikit cairan itu ke telapak tangannya, lalu menepuk pundak Roni. "Dengar baik-baik," katanya cepat. "Malam ini, ia akan mencoba mengambilmu. Tapi kau harus tetap sadar. Jangan biarkan dia membawa jiwamu ke dunia mereka." Roni merinding. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara itu semakin keras. Brak, brak, brak. Jendela rumah bergetar hebat, seolah ada yang berusaha masuk. Dari dalam rumah, terdengar suara lembut yang sangat dikenalnya. "Mas, aku kedinginan. Bolehkah aku tidur bersamamu lagi?" Suara itu berasal dari kamar tidur yang pernah ia tinggali bersama Sari. Orang tua itu menggenggam tangan Roni erat. "Jangan menjawab. Jangan sekali-kali menoleh," bisiknya tajam. Namun, tubuh Roni terasa lemas. Suara itu begitu familiar, begitu menyayat hati. Tanpa sadar, kakinya mulai melangkah ke dalam rumah. Orang tua itu berusaha menahannya, tapi Roni seperti terhipnotis. Ia berjalan perlahan, menuju kamar yang pintunya kini terbuka lebar. Di dalam kamar, suasananya gelap. Hanya ada lampu kecil yang berkedip redup di meja. Di atas ranjang, ada seseorang. Seseorang yang tertutup kain putih. "Sari." Roni tercekat. Dadanya berdegup kencang. Sari perlahan bangkit. Kain kafan itu masih membungkus tubuhnya. Ia menoleh pelan ke arah Roni. Wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan suara lirih. "Aku ingin menikah lagi, Mas." Tiba-tiba, kain kafan yang menutup tubuhnya mulai robek. Dari dalamnya, sesuatu yang gelap merayap keluar. Sesosok perempuan lain, dengan wajah yang sama seperti Sari, muncul dari dalam kafan itu. Wajahnya lebih menyeramkan. Kulitnya hitam kebiruan. Matanya bolong. Darah mengalir dari rongga yang kosong. Ia tersenyum dengan gigi yang tajam berbaris rapi. "Mas, aku akan menjadi istrimu selamanya." Roni ingin berteriak, ingin berlari. Tapi tubuhnya membeku di tempat. Sosok itu mendekat semakin dekat. Dan sebelum semuanya menjadi gelap, Roni mendengar bisikan di telinganya. "Kita belum selesai, Mas." Roni membuka matanya. Pandangannya buram. Kepalanya terasa berat. Ia tidak tahu di mana dirinya sekarang. Di sekelilingnya hanya ada kabut tebal berwarna keabu-abuan. Suasana hening, seolah dunia ini telah ditinggalkan oleh waktu. Tiba-tiba, di depan matanya, muncul sebuah pelaminan. Karpet merah terbentang. Kursi pengantin berlapis kain putih berjejer rapi. Lilin-lilin besar menyala di sisi kiri dan kanan. Dan di tengah-tengahnya, Sari.
Ia duduk dengan gaun pengantin yang sama seperti saat pernikahan mereka dulu. Wajahnya tersenyum manis, tetapi matanya kosong. Di sebelahnya, seorang pria tua berjubah hitam duduk. Wajahnya tertutup cadar. Di tangannya ada kitab kuno berwarna kelabu. Seseorang menggamit lengan Roni. "Kita harus menikah lagi, Mas," bisik Sari. "Kali ini, tanpa perpisahan." Roni merinding. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pria berjubah hitam itu mulai berbicara. Suaranya bergema, seperti berasal dari dalam tanah. "Akad ini akan mengikat dua jiwa dalam satu ikatan yang tak bisa diputuskan. Apakah kau, Roni, bersedia menikahi Sari dalam dunia ini dan dunia yang akan datang?" Roni ingin menolak. Ia ingin berteriak. Tapi suara Sari kembali terdengar di telinganya, lembut seperti bisikan angin. "Jika Mas menolak, maka Mas akan tinggal di sini selamanya." Peluh dingin membasahi tubuh Roni. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak bisa bernapas dengan normal. Di sekelilingnya, kabut mulai berubah warna, menjadi merah kehitaman. Dari balik kabut, terdengar suara-suara. Bisikan, tawa, isak tangis. Lalu tiba-tiba, "Allahu Akbar." Sebuah suara lantang menggema, memecah keheningan. Seberkas cahaya putih menyilaukan mata Roni. Kabut tebal mulai menghilang. Suara-suara tadi mendadak lenyap. Roni merasakan tubuhnya ditarik kuat. Ia jatuh ke belakang, terlempar ke dalam kegelapan. Dan saat ia membuka mata, ia sudah kembali di dunia nyata. Roni terbaring di lantai rumahnya. Napasnya tersengal-sengal. Orang tua berjubah lusuh itu berdiri di sampingnya, memegang seikat daun hijau yang masih berasap. "Kau hampir terjebak di dunia mereka," kata orang tua itu dengan nada tegas. "Syukurlah, kau kembali sebelum ijab kabul itu selesai." Roni masih terengah. Tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Tapi, Sari, dia masih di sana?" tanyanya dengan suara gemetar. Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Roni dalam-dalam, seolah ada sesuatu yang masih belum selesai. Di luar rumah, angin berembus pelan. Dan dari kejauhan, terdengar suara lembut yang familiar. "Kita belum selesai, Mas." Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar dapat diambil hikmahnya. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa manusia harus selalu berhati-hati terhadap godaan jin dan makhluk gaib yang dapat menyesatkan. Jangan mudah terbawa perasaan atau tergoda oleh sesuatu yang tampak indah di luar, tetapi sejatinya adalah tipuan dari dunia lain. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh." Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fathir 6. Jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga diri dengan doa, dan tidak terjerumus ke dalam tipu daya makhluk yang tidak terlihat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.